Untuk PNS Senin Selasa memakai kaki, kemudian Rabu PDH hitam putih ya. Kemudian Kamis ini batik. Sedangkan P3K ini adalah Senin sampai dengan hari Rabu ini memakai hitam putih terus, sedangkan Kamis Jumat ini memakai batik. Baiklah sobat calon guru semuanya, saat ini sudah rilis yaitu Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga di pemerintah daerah. Di sini nanti kita akan mencari tahu lebih mendalam yaitu apakah sudah ada kesetaraan antara PNS dan juga P3K, utamanya untuk pakaian dinas ya atau seragam ASN. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari seperti apa aturan baru seragam dinas ASN baik itu untuk PNS maupun juga P3K berdasarkan pada Permendagri nomor 10 tahun 2024. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini sebelum kita membahas untuk aturan terbaru terkait tentang pakaian seragam dinas untuk ASN baik itu PNS maupun juga P3K. Nah, di sini kita cek kembali ya flashback untuk penerapan seragam PNS dan juga P3K di peraturan lama atau peraturan sebelumnya. Ya mungkin di sini dari teman-teman P3K itu merasa dibedakan ya atau tidak disamakan dengan PNS antara seragam yang mereka pakai antara Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat maupun juga di hari Sabtu. Bagi instansi pemerintah yang menyelenggarakan untuk kerja itu adalah di 6 hari kerja ya. Nah, untuk peraturan sebelumnya yang mengatur tentang pakaian dinas aparatur sipil negara itu tertera dalam Permendagri nomor 11 tahun 2020 yang mana di sini dibedakan ya, yaitu untuk ketentuan pakaian seragam dinas untuk PNS dan juga P3K. Kalau misalkan di sini kita lihat untuk di peraturan lama ini adalah untuk pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil. Di sini dibedakan untuk yang berada di lingkup Kementerian Dalam Negeri, kemudian di pemerintah provinsi, kemudian di pemerintah kabupaten maupun juga kota. Dan selanjutnya di pasal keempat di sini juga sudah dijelaskan ya dulunya bahwa untuk yang dimaksud dengan pakaian dinas itu terdiri dari PDH warna kaki, kemudian ada kemeja putih, kemudian juga untuk rok atau celana hitam, kemudian ada yaitu PDH batik dan juga lurik atau mungkin tenun dan juga khas daerah ya. Nah, selanjutnya di pasal kelima itu adalah ditetapkan bahwasannya untuk bagi PNS di sini digunakan yaitu pada hari Senin dan juga hari Selasa. Ini adalah untuk yang PNS ya. Di aturan lama untuk baju PNS itu Senin Selasa menggunakan baju kaki teman-teman. Dan selanjutnya di sini untuk yang di hari Rabu itu menggunakan putih hitam ya. Nah, selanjutnya untuk kita bandingkan dengan yang P3K ya. Yang P3K menurut Permendagri nomor 11 tahun 2020, maka di sini dibedakan ya untuk bab keempat yaitu yang mengatur tentang pakaian dinas sebagai perintah dengan perjanjian kerja. Bahwasanya di sini untuk teman-teman P3K itu sebelumnya baik itu yang berada di unit kerja lingkungan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Pemprov, kemudian juga Pemkab maupun juga Pemkot. Di sini hanya ada 2 jenis saja ya untuk seragamnya, yaitu PDH kemeja putih dan juga rok atau celana hitam dan juga untuk PDH batik. Dan di sini pada ayat yang ketiga ditetapkan bahwasannya untuk hari Senin sampai dengan hari Rabu ini adalah memakai putih hitam ya. Sedangkan untuk sisanya itu di hari Kamis dan juga Jumat ini diminta untuk memakai batik. Dan dari Permendagri yang lama di sini dapatlah kita simpulkan bahwasannya yaitu untuk seragam PNS Senin Selasa itu adalah memakai baju kaki. Sementara untuk P3K itu adalah Senin Selasa Rabu itu memakai PDH hitam putih. Kemudian untuk hari Rabu itu adalah PNS memakai PDH hitam putih. Kemudian Kamis Jumat ini sama ya, memakai batik. Jadi letak perbedaan yang mungkin diberatkan oleh teman-teman P3K itu adalah pada bagian ini, yaitu di hari Senin Selasa ini adalah PNS memakai kaki, sedangkan untuk Rabu ini memakai putih hitam. Sedangkan P3K ini adalah di hari Senin sampai dengan di hari Rabu ini memakai PDH putih hitam terus teman-teman. Artinya untuk yang P3K di peraturan lama ini tidak diberikan kesempatan untuk memakai baju kaki ya.
Dan tentunya banyak sekali teman-teman yang mengeluh di media sosial bahwasanya kalau misalkan pas upacara hari Senin gitu ya, itu untuk P3K kok memakai yang hitam putih gitu ya, kemudian sampai 3 hari hitam putih. Namun untuk yang PNS ini ternyata ada bedanya, yaitu memakai baju kaki untuk Senin dan juga Selasa. Dan tentunya menjadi sebuah kabar gembira bagi teman-teman untuk ASN P3K juga ya, bahwasannya telah rilis, yaitu terbit Permendagri nomor 10 tahun 2024, yang tentunya di sini kalau misalkan kita lihat dibandingkan dengan Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara, di sini bersifat mencabut ya. Jadi Permendagri nomor 10 tahun 2024 ini mencabut peraturan lama, yaitu Permendagri nomor 11 tahun 2020 tentang seragam ASN, yaitu tentang pakaian dinas aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun juga pemerintah kota. Dan sekarang kita tahu lebih mendalam ya, kita cari tahu lebih mendalam terkait tentang aturan baru seragam dinas ASN, yaitu menurut Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Ya, mana di sini di bagian awal ya disampaikan bahwasanya yang dimaksud dengan pakaian dinas itu merupakan pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan. Dan selanjutnya dipertegas, yaitu yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat sebagai ASN itu merupakan profesi bagi PNS dan juga bagi P3K. Jadi ASN itulah untuk PNS dan juga P3K. Artinya di sini nggak dibeda-bedakan lagi ya terkait tentang apa itu seragam untuk PNS, kemudian untuk yang P3K itu kira-kira seperti apa. Nah, selanjutnya kita cari tahu lebih lanjut, yaitu di sini tertera pada bab yang kedua ya, terkait tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Ya, dimaksud dengan aparatur sipil negara ini adalah tadi untuk PNS dan juga P3K. Nah, di sini aturannya menjadi satu ya, yaitu untuk jenis pakaian dinas di lingkungan kementerian, kemudian untuk yang di pemerintah provinsi itu termasuk juga untuk teman-teman kalau misalkan guru itu yang berada di SMA, kemudian SMK, kemudian juga SLB ya. Kemudian untuk pakaian dinas di lingkungan pemerintah daerah, baik itu kabupaten maupun juga kota, baik itu untuk mungkin guru P3K di SD, SMP seperti itu. Nah, di sini ditetapkan untuk pakaian dinas harian, kemudian untuk pakaian dinas lapangan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini kita cek di pasal keempat bahwasanya untuk pakaian dinas harian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, 2 dan juga 3 itu terdiri dari pakaian dinas harian kaki, kemudian pakaian dinas harian kemeja putih dan juga pakaian dinas harian batik ya. Nah, selanjutnya di sini di pasal kelima itu adalah sudah dijelaskan juga. Di sini kalau misalkan saya posisikan saya itu sebagai P3K guru misalkan, mungkin juga P3K teknis dan juga kesehatan, maka di sini di pasal 5 yaitu untuk kaki ya. Untuk kaki di sini termasuk untuk ASN kan, berarti P3K itu masuk di ASN. Nah, di sini saya sebagai guru berarti di sini pejabat di fungsional ya. Nah, di sini untuk kaki itu digunakan pada hari Senin dan juga Selasa. Artinya sudah nggak dikotak-kotakan lagi, nggak dibedakan untuk baju PNS dan juga baju bagi P3K. Nah, selanjutnya untuk ketentuan penggunaan pakaian dinas kaki ini adalah sudah ditentukan ya, ini dimasukkan seterusnya. Dan selanjutnya di sini kita cek yaitu untuk di pasal ke-6 ya, pada di pasal ke-6 itu diatur tentang yang baju putih hitam itu dikenakan pada hari Rabu ya. Nah, ini untuk di hariannya itulah kita gunakan pada hari Rabu. Sedangkan yang ada di pasal ke-7 di sini dijelaskan bahwasanya untuk baju batik itu kita pakai di hari Kamis dan juga di hari Jumat teman-teman. Ini dan juga pada hari batik nasional yaitu setiap tanggal 2 Oktober ya, setiap tahunnya. Dan dengan demikian di sini dapatlah kita simpulkan ya, dapat kita simpulkan bahwasannya kalau misalkan menurut Permendagri nomor 11 tahun 2020 di sini dibedakan untuk baju PNS dan juga P3K. Untuk PNS Senin Selasa memakai kaki, kemudian Rabu PDH hitam putih ya. Kemudian Kamis ini batik. Sedangkan P3K ini adalah Senin sampai dengan hari Rabu ini memakai hitam putih terus, sedangkan Kamis Jumat ini memakai batik. Nah, kemudian dengan telah rilisnya dari Permendagri yang terbaru yaitu di sini Permendagri nomor 10 tahun 2024 ya, pada di sini sudah sama ya, yaitu antara PNS dengan P3K. Yang mana PNS ini adalah Senin Selasa memakai kaki, kemudian P3K ini juga sama, Senin Selasa memakai kaki.
Rabu ini sama-sama memakai PDH hitam putih ya. Sedangkan Kamis dan juga Jumat ini juga memakai batik teman-teman. Jadi sudah sama. Nah, saya rekomendasikan bagi teman-teman terkait tentang untuk jenis, model, dan juga tata cara penggunaan, jahit, jenis kain, dan lain sebagainya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut, teman-teman silahkan diunduh, di-download, yaitu Permendagri nomor 10 tahun 2024 tentang pakaian dinas aparatur sipil negara. Atau mungkin nanti kita akan sajikan pada video terpisah terkait tentang atribut yang seharusnya seperti apa, kemudian jenis modelnya itu seperti apa, dipakai di hari apa saja. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.